Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya sekarang mau mengarah ke makamnya Syekh An-Nawawi ya, Al-Bantani. Di belakang ini, kalau teman-teman mau cara cepat, saya tunjukkan caranya ya. Ya, ini WC3 ya, teman-teman yang sebelah dekat kuping saya, searah dengan kuping saya. Cuman nggak kelihatan ya. Ini. Jadi tandanya itu guys, ini ada apa namanya, penanjakan untuk kursi roda dengan yang bertongkat ini bisa lihat, ini ada tanda ini bertongkat, ini kursi roda, ini bertongkat juga. Oke, kita naik di atas ini, depan WC3 ya. Jadi kalau mau ke makam, kita naik di penanjakan di WC3. Mudah-mudahan biasanya saya ke makam itu nggak pernah subuh ya, ini baru subuh. Nggak tahu apakah mudah atau susah ya. Oke, kalau mau habis subuh ternyata orang lagi ngarah ke bawah guys, jadi kita harus lewat samping. Cari, biasanya ada pagar-pagar dikasih askar ya. Kita akan coba pindah. Jadi kalau mau ke makam gini guys, ini ada pagar masuk dalam sini. Ini gini. Ini yang penanjakan tadi. Nah, ini ada jalan kecil dibuat untuk masuk ke sini ya. Jadi kalau ke masjid makam Syekh An-Nawawi, ingat saja di WC3 kemudian ada penanjakan kursi roda, naik ke atas ya. Nanti kalau sudah nyampe ke atas itu belok kanan ya, jangan masuk ke dalam. Kita beloknya ke arah Safa Marwah. Ya, saya video depan ya guys. Oke. Kita kalau udah ketemu gerbang gini, kita belok kanan guys. Kita belok kanan. Nah, ini kalau subuh ternyata rame guys. Jadi kalau mau ke makam itu bagusnya habis maghrib, atau kita maghriban di Masjid Jin namanya. Nanti saya tunjukkan nama Masjid Jin itu. Oke, ketemu ini gerbang masuk, belok kanan ya. Nah, ketemu nanti dinding yang bergerigi-gerigi gitu. Bergerigi-gerigi itu maksudnya dinding itu bergerigi di semen-semen itu ya. Seperti sana. Nah, ini udah mengarah ke Safa Marwah ya. Nah, jadi kita lewatin jalan ini aja guys. Ya, lewatin terus nanti kita ketemu rumah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, kita terus saja melewati jalur ini ya. Jalur ya. Sebenarnya kalau mau jalan tuh cepat, ambil kiri apa kanan ya, jangan di tengah. Kalau di tengah sering tumburan sama yang lain gitu. Nah, gitu kayak lebih cepat yang kiri kan, yang kanan gitu. Kalau di tengah, kalau kita ambil sebelah kiri gini, biasanya cepat. Nah, ini yang saya kasih tahu tadi yang bergerigi yang ini guys, yang ini. Nah, di sebelah kiri kita kan itu udah Safa Marwah. Jadi kalau ke makam Syekh An-Nawawi itu apa? Kita lewatin samping Safa Marwah ya. Ini Safa Marwah. Jadi kita lewat sampingnya aja guys. Nanti ingat pulangnya jangan sampai lewat bawah, karena lewat bawah itu khusus untuk yang pakaian ihram saja. Kalau ini pakaian bebas ya, saya pakai jaket di sini ya.
Nah, gini yang saya bilang begerigi, lewat ini aja, ikutin aja ini sampai ujung ya. Maka kan nanti ketemu rumah Rasulullah, rumah kelahiran Rasulullah ya. Nah, ini yang begerigi, diikutin sampai ke bawah, nanti ketemu rumah kelahiran kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nanti ketika nanti udah ketemu rumah itu, kita terus saya balik kamera lagi ya. Jadi kalau sudah ketemu dinding yang bergerigi ini, ikutin saja sampai ujungnya ya, di samping Safa Marwah ya. Nanti kita ketemu rumah kelahiran Rasulullah SAW di penghujung jalan ini guys, rumah kelahirannya ya. Nanti kalau udah di ujung, kita belok kiri karena ada pembangunan, kita melewati jembatan ya. Saya ke kamera depan lagi ya guys. Iya. Sekarang ini perjalanan masih lama ya guys. Pokoknya ikutin saja ujung ini, maka akan ketemu rumah kelahiran Rasulullah ya. Jadi udah ketemu itu, nanti kita lewatin depannya guys ya, lewatin depan rumah kelahiran Rasulullah. Mudah-mudahan baterai saya cukup ya guys, dan cukup baterainya ya. Nanti kita lewat sana guys, lewat sana ya. Saya tunjukkan jalannya ya guys. Nanti kalau udah ketemu rumah Rasulullah, kita melewati arah jembatan. Nanti saya tunjukkan lagi caranya ya guys, sampai ke makam gitu. Ini tempat lagi bangun-bangun, mau lihat nggak guys? Lagi bangun bangunan di Mekah gitu. Ya, mau lihat nggak guys? Banyak nih. Abi, تعال Rasul kau يومك. Tuh guys. Itu pembangunan di masjid ya. Oke guys, di depan itu yang ramai itu tempat apa juga, tempat ambil air zam-zam. Karena di depan itu tempat air zam-zam ini yang di lapangan ntar saya mampir biar nggak bergerak ya guys. Nah, yang tadi saya bilang yang berkumpul di depan ini, yang lautan orang ini juga, ini sedang mengambil air zam-zam juga guys. Jadi depan itu di situ ada tempat penampungan air zam-zam, bukan sumur zam-zamnya tapi penampungannya. Jadi kalau sekalian juga yang sebelah ini, mana tadi ya, yang ini adalah rumah kelahiran Rasulullah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita lewatin kalau mau ke makam Syekh An-Nawawi Al-Bantani, kita melewati rumah itu guys, depannya gitu. Kita lewatin depannya guys. Jadi cuman saya sarankan kalau mau berangkat ke makam Syekh An-Nawawi itu maghrib ya guys, kosong itu. Kemarin saya sempat ke sana juga, itu dibilang saya yang pertama masuk ya guys. Gak ada yang ganggu, gak ada orang. Macet pula guys. Gimana nih guys? Ya, saya pakai kamera depan ya.
Oh, ternyata di sini agak berat ya mungkin lewatnya kalau subuh. Jadi saya sarankan teman-teman kalau mau ke apa namanya? Makam Syekh An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Asy-Syafi'i. Nah, itu kayaknya sebaiknya maghrib, guys. Jadi gimana nih, guys? Kita mau lewat kayaknya agak susah juga. Cuman kita coba tembus saja ya, guys. Ya. Iya, teman-teman juga bukan apa ya, kalau di tempat keramaian walaupun di kota Madinah, Mekah, tapi yang paling banyak itu di Mekah ya, guys. Kalau ngumpul gini banyak yang pencopet gitu. Jadi orang-orang yang memang bukan mau ibadah datang ke sini, terus biasanya ya gitulah, guys. Nyopet, kerjaannya nyopet, mepet-mepet gitu. Kemarin saya juga depan saya ya lagi apa namanya, bukan teman, apa namanya, apa, digerogoti, guys. Digerogoti, pokoknya diambil barang-barangnya, cuman saya mukul tangan yang pencopet. Oh ya, ternyata, guys, di depan rumah eh, di depan rumah kelahiran Rasulullah ini rumah kelahiran Rasulullah ya, guys. Kalau subuh ternyata dipagar, gitu. Tapi pada intinya tetap kita tetap melewati rumah ini ketika kita mau ke makam Syekh Imam An-Nawawi ya, Indonesia ya, imam ulama besar ya, bukan ulama Indonesia saja tapi ulama dunia ya. Karena kenapa disebut Imam An-Nawawi juga, dia sempat juga imam di sini ya. Jadi ini rumah kelahiran Rasulullah. Jadi kita lewatin sampai ke depan gitu ya. Kita lewatin rumah Rasulullah, kemudian kita belok kiri, guys. Ternyata lebih ramai subuh, guys ya. Kalau maghrib itu enak, guys, sepi. Ya, sekarang saya putar kamera depan. Ini rumah Rasulullah ya. Baru belok kiri arah bawah jembatan, guys ya. Jembatan ini. Ya, kita ke sini saja. Ingat, guys ya, kita tuh mau lewatin jembatan ini, guys, di bawah ini. Jadi masuk ke lorong ke kiri, masuk lewat sana. Habis lorong ini nanti kita akan ketemu jalan tol ya, apa jalan umum lah gitu ya. Kita nyebrang, di situ ada masjid. Ada 3 masjid berdekatan, ada Masjid Sajarot, ada Masjid Jin, kemudian ada masjid yang belakang itu saya lupa namanya. Saya balik kameranya, guys. Iya. Jadi kita usahakan lewatin jembatan ini. Jadi ini kan ada lorongnya, guys. Tuh. Lorongnya kita lewatin di bawah jembatan ya, mengarah ke jalan umum ya, jalan besar. Nanti kita akan ketemu Masjid Jin dan disitulah pemakaman Ma'la juga. Ya, kita akan ke sana. Ya, kita coba nikmatin
Tapi saya sarankan maghrib ya guys. Maghrib ke makam itu paling enak sekali. Nggak ada orang. Kita yang pertama gitu masuk ke makam. Maghrib sampai isya. Nah, yang saya bilang tadi, ini lorongnya. Kita belok kanan lagi guys. Maka akan ketemu jembatan yang harus dilewati tadi. Jembatannya saya liatin ya. Nah, jembatan itu berarti kita masuknya tadi lebih mudah ingat di gerbang masjid atau di depan tower Zam-Zam. Kita lewatin tower Zam-Zam mengarah ke WC3. WC3 lewatin apa? Safa Marwah. Kemudian kita sampai depan Safa Marwah yang dinding berdiri tadi. Kemudian melewati rumah Rasulullah, kemudian belok kiri, kemudian menemukan jembatan ini sampai jalan raya. Ketika udah jalan raya, biasanya tuh banyak bis di situ guys. Ya terminal-terminal bis gitu ya. Ah, ini yang saya bilang jembatannya guys. Jadi kalau mau ke makam Syekh Nawawi, kita harus lewatin ini. Jangan lewatin apa namanya, kalau nyatar mobil sih memang gini ya. Makam Ma'la itu kalau kita mau nyewa mobil itu tanggung, mau jalan kaki menges gitu. Apa bahasa menges ya? Ya capek gitulah, capek, lumayan capek ya. Nah, ini jembatannya guys. Nih, jembatan pembangunannya ya. Jadi ini pertama kalinya saya ke makam. Pertama kalinya saya ke makam pada saat subuh. Apakah buka atau enggak? Kenapa saya ngambil subuh ini? Ternyata saya lihat jadwal saya harus ke Madinah. Jadi ke Madinah ini mungkin antara siang atau sore ya guys. Jadi kalau saya ambil sore, tentunya di makam itu ramai guys. Jadi maka saya ambil coba subuh atau maghrib gitu. Oh, nih sekarang lagi banjir manusia lagi guys. Arah jalan ini. Jadi susunannya tadi ketika kita mau ke makam Syekh An-Nawawi, kita lewatin kita misalnya berdiri di depan tower Zam-Zam ya, yang berhadapan dengan pintu masjid ya. Nah, kita cari aja WC3. Biasanya kalau kita ngadep ke Ka'bah itu kita sebelah kanan guys. Kita ngarahkan ke kanan. Ke kanan, cari WC3. WC3 penanjakan, ada penanjakan kursi roda atau orang yang pakai tongkat, ada gambar gitu. Naikin aja guys. Nanti ketika ketemu gerbang, belok kanan. Belok kanan melewati pinggiran Safa Marwah yang dinding bergerigi ya. Ini pekerja udah mau kerja guys. Nah, kita sekarang sudah sampai di yang banyak jalan saya kasih tahu tadi guys. Jalan. Nah, ketika sudah nyampe seperti ini guys. Cuman ini karena malam ya. Teman-teman mengarah ke kiri. Mengarah ke sini ya. Ingat bangunan dua ini guys. Jadi saya coba balik kamera. Ingat bangunan ini guys. Kalau bangunan ini diingat, itu ada jembatan, ada bis yang lewat gitu ya. Jadi kita harus lewatin sana. Biasanya di sini rame itu banyak yang menyumbang nasi apa kebuli itu guys. Nasi kebuli yang nasi panjang-panjang tuh. Contohnya gini nih, lagi antri nih. Nih.
Yang ini guys, ini ngasih roti. Nah, tuh roti guys, minuman, kopi. Tuh. Ini antriannya panjang guys, sampai sana guys. Antriannya. Tapi kalau mau lihat ramainya orang mau apa? Menyumbang guys, itu hari Jumat guys, kemarin guys. Saya ini kebetulan hari Sabtu. Kalau mau Jumat itu pinggiran ini, waalaikumsalam, pinggiran ini banyak orang yang menyumbang. Ini ada jualannya, subuh jualan juga. Tapi ingat ya guys, yang bangunan dua ini itu yang jadi patokan. Jadi nggak usah ke kiri, ikutin aja pinggir pagar ini sampai menemukan jembatan lagi di bangunan dua ini. Jadi makam Syekh Nawawi sudah dekat guys. Jadi makam Syekh An-Nawawi sudah dekat. Jadi kita mengarah ke bangunan dua ini. Ya. Saya balik kamera dulu karena kita sampai di bawah itu kita akan putar lagi kameranya guys. Oke guys, nanti kan yang di depan saya bilang kamera apa bangunan dua ini di bawah jembatan, kita belok kiri sedikit itu udah kelihatan masjidnya dan sebentar lagi kita akan nyampe makam. Maka ketika kita mau nyewa mobil ke makam Makla itu tanggung, mau jalan kaki juga tanggung, jadi tengah-tengah gitu. Jadi ya saya pilih jalan kaki saja guys, jalan kaki karena lebih banyak pengalaman, lebih banyak pemandangan, capek-capek bisa hilang kalau menemukan sesuatu yang gimana gitu ya. Ini Masya Allah, kalau mau nyari baju-baju murah, parfum murah di samping-samping gini. Ya, mungkin sekitar jarak berapa ini ya? Sekitar jarak 200 meter ya dari Masjidil Haram. Kalau dilihat dari ukur-ukur logika akli ya, jadi dari tower ini ke sini kayaknya 200 meteran lah. Kita nih napasnya gini karena belok ya di pagar-pagar gitu karena ada pembangunan. Ya, sekarang saya udah mendekati jembatan ini. Nanti kita belok kiri ya. Dan kita akan menemukan masjid. Yang masjid pertama itu Masjid Sajarat, kemudian Masjid Jin, kemudian masjid yang di bawah jembatan itu ada lagi guys. Samping jembatan tuh dekatan itu ada 3 masjid guys. Dan di sampingnya itu sudah ada pemakaman Makla guys. Jadi kalau mau ketemu di sini ada istri pertama Rasulullah, Siti Khadijah, kemudian Mbah Maimun Zubair, kemudian ada Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani ya, bin Umar kalau tidak salah, Al-Jawi. Jadi ini saya akan balik kameranya karena udah nyampe di jembatan ini guys ya. Jadi saya balik. Nah, kita sudah balik kameranya. Yang saya bilang tadi ada Masjid Jin ya. Ini Masjid Sajarat, ini Masjid Jin. Di sana aja masjid lagi guys. Jadi Masjid Jin ini banyak sejarahnya. Masjid sekitarnya juga banyak sejarahnya guys. Tapi usahakan juga saya tuh udah, kalau saya sholat nanti di Masjid Jin ini mungkin saya udah sholat 3 kali ya, 3 kali apa 4 kali ya. Di Masjid Jin ini sejarahnya disinilah jin-jin, para jin bersahadat dan mengakui Rasulullah sebagai Rasul. Inilah masjidnya guys.
Oke, kita mulai lagi rekamnya ya. Sekarang udah ketemu jembatan nih. Ini kan ada masjid Sajarat dan ini ada masjid Jin. Kemudian ada di bawah jembatan tuh ada masjid guys. Lupa, oh ya sana ada masjid. Jadi ini ada masjid 2, 3 ini itu masjid bersejarah ya. Termasuk masjid Jin ini. Oke. Mudah-mudahan kalau saya sempat masuk ke masjid Jin ke sholat sunat aja ya, karena ini baru pertama kalinya saya mau ke pemakan Ma'la ini kan. Pemakan Ma'la ini berdekatan dengan masjid Jin ini guys. Kalian tahu nggak guys, masjid Jin ini bersejarah. Bersejarahnya bagaimana? Masjid Jin ini disinilah para jin berkumpul dan masuk Islam guys, dan mengakui bahwa Rasulullah itu memang adalah utusan Allah. Jadi inilah masjid jinnya. Masjid jinnya ini sangat bersejarah guys. Jadi pemakaman Ma'la di sini guys. Jadi saya mau ke pemakaman Ma'la ya. Jadi ingat masjid ini guys. Jadi kan kalau dari Tower Zamzam atau di masjid itu sekitar 200 meter ya. Jadi masih bisa saya ngevlog putus-putus tapi ya. Oh ternyata kayaknya subuh ramai di makam guys. Makam Ma'la itu di situ guys. Saya balik kamera dulu guys ya. Ini masjid jinnya guys. Pemakaman Ma'la ternyata tutup guys subuh. Jadi saya ingatkan kalau subuh jangan ke makam Ma'la guys. Ternyata itu pintu gerbang pemakaman Ma'la guys. Ini masjid jinnya guys. Jadi ini pintu Ma'la. Jadi saya balik dulu. Ya ternyata kita belum bisa berziarah ke makam Syekh An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ibnu Umar ya. Pintunya ditutup. Jadi memang ini pertama kalinya saya datang ke sini subuh kalau ziarah ke makam Syekh An-Nawawi ya, Al-Bantani. Jadi tapi teman-teman nggak masalah, pokoknya sholat di sini juga bisa nih, sholat di masjid bersejarah. Jadi untuk para ruqyah, para peruqyah, usahakan sholat di sini karena di sini jin-jinnya nih banyak bersahadat guys. Jadi jinnya itu berkumpul bersahadat dan mengakui bahwa Rasulullah itu memang benar-benar utusan Allah. Masjid inilah guys. Alhamdulillah guys, barusan sekali dibuka guys. Saya orang pertama lagi masuk di makam Ma'la lagi guys. Jadi kebetulan buka nih guys. Mudah-mudahan diizinkan masuk ya. Assalamualaikum. Open. Syukran. Ternyata saya yang pertama kali masuk ke pemakamannya. Jangan lupa. Jadi sebenarnya gini. Ketika mau masuk makam ini, usahakan guys, Fatihahnya ya sambil berjalan. Kalau sunnah juga, ini kan jalannya nggak datar guys, nggak datar. Jadi kalau mau datar, mau naik itu usahakan
bertakbir ya. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi pada umumnya masyarakat itu biasanya Fatihah saja, Fatihah sambil mengelilinginya. Jadi di pintu gerbang ini guys, makom Syekh An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, di sana makamnya guys. Pokoknya ada, ini kan ada atap nih, tapi di belakang itu ada semacam apa namanya? Semacam jembatan. Maka makam Syekh An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi di bawah itu guys. Jadi kalau teman-teman sambil mau mutar atau mau apa Fatihah, ketika menemukan tangga-tangga seperti ini, ucapkan takbir. Kemudian di sini ada perbedaan pemahaman juga masalah doa atau ke pemakaman. Ada yang memakai sendal, ada yang membuka sendal. Tapi kalau saya itu tetap memakai ketika berjalan. Namun ketika berdoa saya usahakan membuka sendal ya. Dan ini memang perselisihan para ulama-ulama ya terdahulu. Tapi itu tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Jadi usahakan di sini Fatihah. Ini karena saya buat tutorial, saya sembari sedikit-sedikit saja, baik itu dalam hati maupun apa. Jadi kalau tangga atau penanjakan sebutlah takbir, kemudian turun itu bisa tasbih juga ya. Macam ini misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Tapi itu menurut teman-teman sendiri. Tapi ini karena saya langsung saja, karena saya mau berangkat ke Madinah. Ini pertama kalinya saya berangkat subuh ke sini guys. Jadi saya langsung saja ke makam Syekh An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ibnu Umar Al-Jawi ya. Jadi kita langsung saja. Gini aja, tandakan aja. Ada bangunan yang kayak apa namanya nih, aula imam ya. Jadi kita langsung ke makam itu aja. Jadi saya putar kamera guys. Ya, sekarang tandakan aja masjid ini apa seperti kubah apa namanya nih ya, kayak bentuk masjid. Disitulah makam Syekh Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani guys. Ya. Jadi melewati ini usahakan Fatihah ya. Fatihah. Ada yang membuka sendal dari awal. Kalau saya tetap memakainya guys ya. Saya paling bukanya ketika berdoa. Dan berdoa pun ada yang menghadap langsung Ka'bah. Ada juga yang ya termasuk teman-teman pemahamannya gimana ya guys. Itu sah-sah saja. Tergantung guru, sahabat-sahabat semua ya. Kita masuk di blok ini guys. Ini melewati dan kita belok kanan guys. Yang saya bilang tadi, ingat saja ketika sudah sampai di sini, ingat aja bentuk jembatan guys ya. Ini kayak bentuk jembatan ini. Dan disinilah makam Syekh An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi guys. Dan kebetulan ya saya tuh lagi masih sendirian guys, tidak ada orang sama sekali. Dan makam beliau ini ya guys. Sebentar saya akan doa sebelum menginjakkan kaki di pelataran makam. Assalamualaikum ya waliyullah al-arif wabillah Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani Ibnu Umar Al-Jawi Sahibah Makbaroh. Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Dan anehnya guys, kok makamnya basah guys. Masya Allah tabarakallah. Ini ada sesuatu dan saya tidak paham juga. Makam Syekh An-Nawawi Al-Bantani, dan saya orang yang pertama kali masuk di makam ini. Makamnya basah guys. Seperti keluar air yang mengalir guys. Dan saya kurang paham guys, kok bisa basah makamnya. Yang lain guys, itu makamnya kering. Kering semua. Di makam Syekh
An-Nawawi Al-Bantani. Masya Allah, basah guys, luar biasa guys, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan saya udah buat masalah perjalanan dari masjid ke pemakaman Ma'la. Saya harus ada nambahkan satu lagi guys. Kalau yang mau ke sini jangan lupa, ini kan kita mau lewatin yang tadi penanjakan kursi roda dengan apa? Kursi roda dengan gambar pakai tongkat ya. Kita kan mau lewat itu lagi. Jemaah yang baru ke pemakaman Ma'la itu biasanya melewati yang bawah. Itu bawah itu khusus yang memakai baju ihram guys. Maka tetap pakai yang jalur ke atasnya guys. Jadi mumpung saya ingat, mumpung lagi jalan mau pulang, oke saya balik kameranya guys ya. Nah, yang itu apa? Kita itu lewat yang atas ya guys, jangan yang bawah. Bawah itu khusus memakai ihram ya guys. Nah, kalau yang bagian penanjakan itu baju bebas bisa. Kan saya pakai baju bebas nih. Nah, saya harus lewat bagian atas. Termasuk itu yang ke kiri ke kanan juga ya guys. Jangan, ini sebentar saya liatin. Oke. Nah, itu kan ada penanjakan tuh guys. Jangan lewat yang kiri atau kanan, jangan, nggak usah. Kalau untuk habis dari Ma'la ya, karena kalau pakai baju ihram nggak masalah. Cuman kalau kita pakai baju bebas, usahakan naik atas guys. Ya, naik ke atas. Itu tembusnya ke WC 3. Nah gitu. Biasanya kalau yang baru-baru mau ke pemakaman Ma'la atau ziarah ke Mbah Maimun atau Siti Khadijah istri Rasulullah, istri pertama Rasulullah, itu biasanya karena baru pertama kadang pulangnya tuh lurus aja gitu ya. Nah ini yang harus kita ketahui, bahwa lewat atas nih guys, jangan lewat bawah sini guys ya. Kalau lewat bawah sini itu pakai baju ihram guys. Kalau lewat sini bebas. Banyak juga yang lewat yang samping sini guys. Itu salah juga guys. Itu nanti masuknya ke dalam juga, ke Safa Marwahnya. Ya, di situ tadi tempat kalau mau cukur-cukur rambut ya, apa, tahallul ya. Nah, inilah Safa Marwahnya guys. Jadi ingat, kalau mau lihat ke bawah itu guys, usahakan kalau pakaian baju bebas lewat sini aja, tempat kursi roda ini. Nah ini rata-rata pakai baju ihram nih guys. Jadi jangan salah, nanti diusir gitu. Jadi itu aja dulu ya untuk yang habis dari pemakaman Ma'la, lewat ini aja guys. Ya oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.